Ini yang sangat luar biasa. Saya ingin menjelaskan, tolong disorot ini ya, agar publik tahu bahwa Undang-Undang APBN disahkan tahun 2024, disahkannya 21 September 2023 dan diundangkan 16 Oktober 2023. Undang-Undang nomor 19 2023 tentang APBN 2024. Ini penting ini. Ini penting. Bantuan sosial harusnya berakhir pada November 2023. Rapat Kabinet 6 November 2023, Jokowi memutuskan memperpanjang bantuan sosial sampai Juni 2024. Hanya keputusan seorang presiden tanpa persetujuan DPR dan tidak ada undang-undang APBN. Bisa dia buat harusnya undang-undang APBN, P ya, perubahan. Ini tidak. Bayangkan. Dari ini saja sudah melanggar. Kemudian perpanjangan bantuan sosial ini tidak ada dalam APBN 2024 karena sudah diputuskan setelah APBN Undang-Undang pada 16 Oktober 2003, artinya pemberian bantuan sosial melanggar Undang-Undang APBN dan Undang-Undang Keuangan Negara. Dua sekaligus yang dilanggar. Ini fakta. Kalau dikatakan saya membuat berita bohong, silahkan. Oleh karena itu, Bu Sri Mulyani mengambil anggaran bansos dari kementerian dan lembaga lainnya yang dinamakan automatic adjustment sebesar 50,2 triliun. Itu kalau tidak salah disapu rata tiap-tiap kementerian 5%. Ini pun tidak boleh. Bu Sri Mulyani mengatakan alokasi anggaran bantuan sosial yang terindikasi kuat melanggar undang-undang ini atas perintah Presiden Joko Widodo. Firm itu. Dan alokasi anggaran bantuan sosial dari kementerian dan lembaga lain melanggar pasal 15 ayat 5 Undang-Undang Keuangan Negara nomor 17 tahun 2003 yang berbunyi APBN yang disetujui oleh DPR terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program kegiatan, dan jenis belanjanya. Nggak ada ini. Undang-undang APBN yang sudah disetujui DPR tidak boleh dirubah pihak manapun termasuk Presiden Joko Widodo. Melalui pemblokiran automatic adjustment, APBN hanya dapat diubah melalui mekanisme perubahan APBN yang disetujui DPR yang saya sampaikan tadi. Arahan atau instruksi Presiden Joko Widodo untuk memblokir anggaran kementerian dan lembaga juga melanggar undang-undang anti KKN dan penyalahgunaan kekuasaan presiden. Karena keputusan Presiden Joko Widodo untuk memperpanjang bantuan sosial secara mendadak ini bermotif politik dan nepotisme untuk mendongkrak elektabilitas dan memenangi Gibran. Artinya bantuan sosial dadakan tersebut sama sekali bukan untuk kepentingan masyarakat. Mengapa? Karena itu Joko Widodo terindikasi kuat juga melanggar pasal 5 ayat 4 Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Setiap penyelenggara negara wajib untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Menurut definisi pasal 1 angka 5, nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggaraan negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Pemberian bantuan sosial dadakan Joko Widodo termasuk perbuatan melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya, anaknya, dan kroninya. Presiden Joko Widodo juga diduga keras melakukan penyalahgunaan wewenang kekuasaannya dengan memaksakan memberi bantuan sosial sampai Juni 2024 tanpa ada mata anggaran di dalam APBN 2024. Tidak ada itu, Pak. Keberanian yang luar biasa itu. Selanjutnya, pasal 3 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi berbunyi, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta dan paling banyak 1 miliar. Terakhir, pemberian bantuan sosial untuk presiden dan menteri lainnya tanpa melibatkan Kementerian Sosial melanggar tugas pokok kementerian dan termasuk penyalahgunaan kekuasaan. Lengkap sudah, Pak. Karena pemberian bantuan sosial dadakan tersebut dapat dipastikan tidak tepat sasaran karena dibagikan di tengah kerumunan massa tanpa ada data penerimaan bantuan karena data tersebut berada di Kementerian Sosial. Coba bayangkan itu. Luar biasa itu. Jadi sangat-sangat luar biasa. Ya saya katakan
semua yang dilakukan tadi rangkaiannya jelas cacat moral.